Selamat pagi semuanya ya. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara renungan pagi atau ibadah pagi bersama ya saudara. Kita mengucap syukur, kita akan selalu memulai hari ini bersama dengan Tuhan dan juga diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah saudara yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, Engkau luar biasa, kami telah dibangunkan dengan kesegaran yang baru pada hari ini. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kiranya kami terus diteguhkan, kami terus semakin mantap dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan, dan kami terus juga berbuah bagi kerajaan-Mu. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, hamba yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan pakai lewat Roh Kudus-Mu supaya kami boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dengan tema kekayaan orang percaya. Sebagai orang percaya kita ini luar biasa kaya ya. Nah banyak orang kalau berpikir kaya itu pasti kita punya hotel, mungkin kita punya rumah 3 atau kata ada sepupu saya suka cerita, rumah saya 1 ya, 1 di Jakarta, 1 di Pontianak, 1 di Surabaya, itu bercanda saja ya. Kadang-kadang kita hanya memikirkan, kita hanya menilai kekayaan itu hanya dari secara jasmani ya saudara, dan jarang sekali kita memikirkan tentang kekayaan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu melebihi dari kekayaan yang ada di dunia ini. Karena kekayaan di dunia ini akan lenyap, saudara ya. Kita melihat bagaimana kejadian di NTT ya, kita NTT, NTB dan sekitarnya, saudara, bagaimana ketika ada badai, rumah hilang begitu saja, tempat tinggal hilang begitu saja, harta, kekayaan semua yang dibangun bertahun-tahun hilang dalam sekejap saja ya saudara. Begitu juga ketika ada tsunami ya di Palu ya, semua hilang dengan sekejap saja dan tiba-tiba orang menjadi miskin secara jasmani. Jadi saudara, harta kekayaan yang ada di dunia ini suatu kali kelak akan lenyap, dan itu tidak kita bawa mati juga ya. Ketika kita meninggal, kita hanya ditaruh di peti mati ya, yang ukuran tanahnya mungkin 1 kali 2 meter dan seperti itu saudara ya. Jadi sama sekali tidak kita bawa. Nah tetapi saudara, kekayaan rohani yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu, kita sampai ke sorga hidup yang kekal. Itu luar biasa. Nah pastikan apakah Anda sudah mendapatkan kekayaan rohani itu di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, mari kita membuka Alkitab kita, mari kita baca sama-sama dari Efesus. Kita buka Efesus pasal yang pertama ya. Saya baca ayat yang ketiga saja, nanti ayat-ayat yang lain akan kita lihat bersama-sama. Mari kita baca sama-sama Efesus pasal 1 ayat ketiga, demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat sorgawi ya di dalam sorga. Sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat sorgawi ya, segala kekayaan sorgawi itu sudah diberikan kepada kita. Nah perikop daripada Efesus pasal yang pertama itu adalah kekayaan orang yang terpilih, kekayaan orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang telah menjadi anak Allah, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah itu dapat kita melihat di dalam ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi orang-orang terpilih, kekayaan orang-orang yang terpilih itu adalah di mana ketika seseorang mendengar firman Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara.
Dan di sini dikatakan mereka itu adalah dipilih sebelum dunia dijadikan. Wah, luar biasa. Apa maksudnya, saudara? Sebelum dunia dijadikan itu artinya bahwa memang keselamatan itu telah disediakan sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi saudara, kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita respon akan firman Tuhan, itu berarti kita telah memilih dan kita menjadi orang pilihan, memilih untuk keselamatan itu, dan kita telah telah terpilih. Nah, terpilih untuk apa? Untuk kudus, ya, menjadi orang-orang kudus. Inilah kekayaan orang percaya, menjadi orang-orang kudus, dan kemudian dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebagai orang-orang pilihan kita memiliki harta, memiliki berkat yang luar biasa untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya sampai kedatangannya kedua kali. Dan dia mengangkat kita sebagai mempelai perempuannya, ya saudara ya. Dan sama seperti ilustrasi daripada Tuhan Yesus ya, tetap berjaga-jaga ketika mempelai laki-laki itu datang. Dan kita adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, saudara, sebenarnya apa sih yang kekayaan itu sendiri yang kita terima di dalam Tuhan Yesus? Dan yang kita terima di sini semua kita terima di dalam Yesus. Kita dipilih adalah di dalam Yesus, kita diampuni di dalam Tuhan Yesus, ya. Kita ditebus di dalam Tuhan Yesus. Semua kita terima di dalam Tuhan Yesus. Jadi kekayaan yang kita terima dalam Tuhan Yesus dan kekayaan itu yang kita sudah terima sekarang itu adalah di dalam Roh Kudus. Wah, luar biasa. Jadi kita menerima Roh Kudus itu artinya kita menerima kekayaan yang sangat luar biasa. Itulah harta yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, itu mari kita dapat ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, menjadikan kita anak Allah dan untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa. Jadi apa itu harta? Apa itu kekayaan yang sesungguhnya yang kita terima? Itulah Roh Kudus. Ya saudara, Roh Kudus yang kita terima. Karena dengan Roh Kudus, dengan menerima Roh Kudus, dengan memiliki Roh Kudus, kita menjadi milik Allah. Dengan menerima Roh Kudus, kita menerima semua potensi Allah yang ada dalam diri kita. Luar biasa, kita menerima kuasa, kita menerima kemuliaan, kita menerima kemenangan-kemenangan, kemerdekaan, dan itu sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang kita terima, ya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu telah, kata yang dipakai kata telah, berarti setiap orang Kristen, kita telah menerima harta kekayaan itu, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini yang kami punya dalam tanah liat. Harta ini yang kami terima di dalam tanah liat. Kita ini adalah bejana tanah liat. Kita ini adalah tempayan tanah liat. Kita tahu bahwa tempayan itu atau bejana tanah liat itu rapuh banget. Tempayan kalau kita hempas pasti pecah. Pasti pecah berkeping-keping. Itu artinya bahwa bejana ini yang dibuat oleh tanah liat ini ya, oleh debu ini memang rapuh, saudara. Gampang jatuh, gampang kecewa, ya, gampang pecah, ya. Tetapi kita mempunyai harta kekayaan yang sangat luar biasa dalam diri kita, dalam bejana tanah liat ini. Di sini dikatakan, tetapi harta ini yang kami miliki di dalam tanah liat, supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Nah, itu saudara, itu kekayaan yang kita terima. Itulah harta yang kita terima. Di dalam kita mengarungi kehidupan selama kita masih tinggal di dunia ini. Nah, kita melihat lagi di sini. Jadi betul-betul bahwa kita memang dipilih untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya sebagai pilihan Allah. Kemudian kita dijadikan anak-anak Allah. Itu dapat kita lihat kembali pada Efesus ya. Efesus pasal yang ke-1 ayat ke-5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah.
dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi luar biasa saudara. Jadi ini ya luar biasa sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diampuni, yang telah dikuduskan. Ya kita menerima harta ini. Kita menerima Roh Kudus yang adalah harta kekayaan yang ada dalam hati kita ini. Dan kemudian kita melihat di sini Roh Kudus itulah kuasa ya yang kita terima untuk kita hidup berkemenangan, untuk hidup kudus karena memang kita terpanggil untuk hidup kudus. Tanpa ada Roh Kudus dalam diri kita dan tanpa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita nggak akan mungkin hidup berkemenangan ya. Kita nggak akan mungkin hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia dan telah menguduskan kita terlebih dahulu oleh darahnya. Dan kemudian Roh Kudus yang ada dalam diri kita inilah yang memampukan kita untuk kita tetap terus hidup kudus menurut kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan bagaimana caranya kita berkata, aduh apa mungkin saya masih tinggal di dunia, saya masih tinggal di daging ini. Tapi ingat tadi dikatakan ada harta di dalam bejana tanah liat ini. Supaya kita tahu bahwa kekuatan kita itu, kuasa yang kita terima itu bukan dari diri kita. Tetapi yang melimpah-limpah kuasanya itu adalah karena ada bejana ada harta dalam tanah liat ini. Karena ada Roh Kudus yang membuat kita kuat. Kekuatan yang melimpah-limpah bukan dari diri kita, tetapi oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, kita melihat itu di dalam, coba kita melihat itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Kita lihat 2 Petrus pasal pertama, kita baca di dalam ayat yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya menurut kemuliaan yang ajaib. Jadi kita melihat di sini Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Berguna apa? Untuk hidup saleh. Wah, luar biasa. Jadi kita diperlengkapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam kita ini adalah kuasa ilahi. Supaya kita bisa hidup saleh. Supaya kita bisa hidup kudus. Sebab itu mari kita katakan kepada Roh Kudus. Roh Kudus ini saya. Penuhi saya. Saya menyerahkan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, semuanya itu betul-betul dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Menghasilkan kita lihat karakter Kristus. Nah, kita melihat lagi yang berikutnya ayat keempat dari 2 Petrus pertama. Dengan jalan ini Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mendapatkan kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi itulah sekali lagi Roh Kudus. Ya, kita melihat yang tinggal dalam diri kita. Dan supaya apa? Kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Karena ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ya, karena ada hadirat Tuhan tinggal dalam diri kita. Maka kita diberi kuasa, diberi kemampuan untuk hidup kudus. Hidup saleh. Dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Wah, luar biasa saudara. Ini adalah harta yang sangat luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Sehingga kita berbeda dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itulah kata Tuhan Yesus bahwa kamu bukan lagi dari dunia, tapi dari sorga. Ya, karena kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ya, jika kita percaya Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang tinggal dalam diri kita, yang terus-menerus mengubah kita. Memberi kekuatan supaya kita bisa hidup saleh dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Kemudian kita bukan hanya diberi kuasa untuk hidup kudus dan hidup saleh, ya saudara, dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Tetapi Dia juga telah memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Nah, mari kita baca di dalam ayat yang
Kita baca ayat yang ke-8 dan 9 dari Efesus 1. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Wah, luar biasa. Kita diberi hikmat, kita diberi pengertian. Mengapa kita harus mendapatkan hikmat, saudara? Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mengerti kehendak Tuhan itu, menemukan kehendak Tuhan itu adalah hikmat yang sejati, saudara. Dan yang sangat luar biasa bahwa melakukan kehendak Tuhan itu adalah luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat di sini. Sekali lagi, dan dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian. Supaya kita pertama mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-9, di sini dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dia memberikan kita hikmat. Dan juga setelah kita mengerti kehendak Tuhan, kita juga diberi kemampuan untuk melakukan daripada kehendak Tuhan itu. Kita baca di dalam ayat yang ke-17 Efesus 1. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kita mengerti kehendak Tuhan dan juga roh hikmat supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mengenal, bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, saudara. Dan itu hanya kita dapati ketika roh hikmat itu kita terima. Dan kemudian kita lihat juga di dalam ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow, supaya kita benar-benar mata hati ini terbuka. Mata hati kita dapat melihat betapa mulianya. Betapa luar biasanya kemuliaan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu. Dahsyat banget. Jadi tidak sebanding dengan apapun kemuliaan yang ada di dunia ini, saudara. Kata Paulus dalam Roma pasal yang ke-8, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di surga. Dahsyat banget. Dan itu diberikan kepada kita, roh hikmat itu, lewat Roh Kudus. Supaya betul-betul kita bisa mengerti, mata hati kita bisa melihat betapa luar biasanya ya kemuliaan, kuasa dan kemuliaan yang sudah Tuhan limpahkan ke dalam hati kita. Sehingga kita betul-betul tidak sembarangan dengan hidup ini. Dan kemudian kita melihat tujuan daripada dihikmat mengenal kehendak Allah, supaya betul-betul ketika kita menghadapi kehidupan di dunia ini, kita nggak sembarang ya mengambil keputusan, kita nggak salah mengambil keputusan, kita nggak salah mengambil tindakan-tindakan kita. Tetapi betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, di dunia ini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tetapi apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Ya, jadi apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya untuk mengerti kehendak Tuhan, tetapi juga mengenal kuasa dan kemuliaannya. Dan juga hikmat itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita bertindak, di dalam kita berkata-kata, di dalam kita mengambil keputusan supaya betul-betul semua yang kita lakukan, semua yang kita tindaki tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Di dalam jalurnya kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah Dia memberikan hikmat dan pengertian kepada kita. Dahsyat banget. Jadi jelas ya betul bahwa Roh Kudus itu tujuannya supaya kita tidak dibiarkan yatim piatu. Tetapi betul-betul Dia memberikan bimbingan demi bimbingan supaya kita dibimbing dari kebenaran kepada kebenaran. Dan yang ketiga, harta yang ketiga yang kita terima juga dari
pada Tuhan Yesus itu adalah kita menjadi bagian dari janji-janji Allah. Wow, luar biasa. Kita menerima janji Allah. Kita bukan hanya mendapatkan kuasa untuk hidup saleh, untuk hidup kudus. Kita bukan hanya menerima hikmat dan pengertian, tetapi juga kita mendapatkan janji-janji Allah. Ini janji Allah, ini firman Tuhan seluruhnya. Semua ada di sini. Berapa janji yang kita pegang? Ya. Kenapa? Saudara perlu janji-janji Allah. Supaya kita betul-betul tetap berpegang setia kepada janji Tuhan. Nah, saudara bertumbuh di dalam janji Tuhan. Kita ingat bagaimana Abraham. Abraham ketika dipanggil umur 75 tahun. Dan Tuhan janjikan bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Bahkan menjadi bangsa yang besar. Bahkan lewat keturunannya semua bangsa di muka bumi ini mendapat berkat. Tetapi sudah 25 tahun dia juga belum lahirkan anak. Sarah mandul, belum melahirkan anak. Tetapi kenapa dia tetap terus berpegang, terus maju dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman? Karena dia pegang janji-janji Tuhan. Dengan terus berpegang kepada firman Tuhan, iman kita bertumbuh, saudara. Karena memang itu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi setiap hari kita harus baca firman, mendengar firman supaya iman kita terus bertumbuh. Ya, pegang janji Tuhan. Jadi di tengah-tengah badai apapun, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kita hidup impossible, kita masih punya pengharapan akan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Itu yang dipegang oleh Abraham. Sehingga kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang kita lihat ayat yang ke-17 di sini dikatakan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman yang ada, yang firmannya apa yang ada, apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang difirmankan demikian banyaknya nanti kepada keturunanmu. Imannya tidak lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan yang 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wah, saudara, luar biasa. Jadi Abraham tidak pernah goyah akan janji-janji Allah. Justru janji Allah diperkuat, diperteguh, diyakinkan dalam hidupnya. Dan akhirnya janji Tuhan itu menjadi kenyataan, berlaku atas dia. Jadi saudara, yang ketiga yang kita dapat harta kekayaan yang kita terima itu adalah janji-janji Allah. Ya, janji-janji Allah. Sehingga apa di sini dikatakan, walaupun secara kasat mata, secara fisik, secara kenyataan, Abraham tidak mungkin, Sarah tidak mungkin melahirkan anak. Tetapi dia pegang janji-janji Allah itu. Dia berteguh kepada janji-janji Allah. Sehingga janji Allah betul-betul terlaksana dalam kehidupannya. Wah, dahsyat banget saudara ya. Nah, kita melihat di sini. Sehingga apa saudara, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 kita lihat di sini Efesus pasal 1. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi janji-janji Allah, kita menjadi bagian dari janji Allah itu. Saudara adalah bagian dari janji Allah. Harus ingat itu ya. Dan kemudian ayat yang ke-12. Kalau kita teguh berpegang pada janji Allah.
Dan janji Allah itu terlaksana dalam kehidupan kita. Ayat 12, supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian di dalam puji-pujian bagi kemuliaannya. Ketika janji Allah digenapi, ketika mukjizat Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita, ini merupakan puji-pujian bagi Allah. Dan di sini puji-pujian bagi kemuliaannya, sehingga kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Abraham telah mati ribuan tahun yang lalu, tetapi kisah hidupnya masih berbicara sampai sekarang. Bagaimana dia berpegang dengan imannya pada janji Allah. Semua tokoh-tokoh iman dalam sejarah Alkitab telah tiada ribuan tahun yang lalu. Tapi hidupnya masih berbicara. Jadi kita melihat di sini bahwa betul-betul kita melihat bahwa kekayaan berkat rohani sudah diterima, kita terima. Dan berkat kekayaan itu, harta kekayaan itu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup kudus dan tak bercacat. Dan kemudian dia telah memberi kekayaan rohani itu adalah harta ya yang tak ternilai, itu adalah Roh Kudus. Dan kemudian kita melihat itu ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Kuasa yang memberi kemenangan. Kuasa yang menjadikan kita anak Allah. Kuasa untuk kita menang atas melawan dosa. Supaya kita bisa hidup saleh dan tak bercacat di hadapannya. Dan yang kedua, kita diberi hikmat dan pengertian. Supaya kita mengerti akan rahasia kehendak Allah. Dan supaya kita mengerti, mata hati kita terbuka dengan jelas. Betapa kekayaan rohani itu kita terima. Betapa mulia. Ya, betapa mulia dan kuasanya itu yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kemudian kita melihat juga bahwa harta itu juga adalah janji-janji Allah. Ini firman Tuhan ini, saudara. Kita mau tetap berpegang sampai kita lihat di sini kita menjadi puji-pujian. Itu artinya apa? Karakter kita diubah dari waktu ke waktu. Sehingga kehidupan kita, karakter kita bertumbuh dari pengalaman demi pengalaman di dalam dia. Sehingga kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena di dalam Yesus Kristus ketika kami percaya menjadi anaknya, kami mendapat semua harta kekayaan sorgawi. Semua berkat sorgawi sudah kami terima di dalam Engkau lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Sehingga kami bisa hidup kudus, bisa hidup saleh dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kuasa yang ajaib, kuasa ilahi yang kami terima di dalam Yesus. Dan lewat Roh Kudus. Terima kasih karena hikmat dan pengertian sudah kami terima. Terima kasih karena kami sudah menjadi bagian dari janji-janji. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan lewat hidup kami. Dan kami terus bertumbuh dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Sehingga ketika orang lihat hidup kami, mereka betul-betul melihat Yesus betul-betul hidup di dalam hidup kami. Dan itu menjadi satu kemuliaan yang besar bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Mari yang sudah masuk di room mau membagikan sesuatu ya. Kontribusi dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kekayaan orang percaya ya. Yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Jadi silahkan bagi mereka yang ingin menambahkan. Ya, silahkan. Ya, shalom, shalom. Ini ada Pak Gunawan. Silahkan Pak. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Satu firman Tuhan yang indah sekali ya di pagi hari ini yang dibawakan oleh Ibu Suryani. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada pengharapan. Ini ada kisah Bu. Jadi ada kisah seorang konglomerat, termasuk konglomerat itu meninggal Bu. Ini sudah ya banyak yang dengar lah. Iya. Konglomerat meninggal, cuman satu dia permintaannya, tangan dan kakinya minta dikeluarkan dari peti. Artinya selama hidup dia itu kosong dalam kehidupannya.
karena ya karena mungkin hidupnya di luar Tuhan, dia susah payah jungkir balik banting tulang ya. Tapi kalau orang paling pantangan bagi orang saudara kita orang Batak ya, bahasa Batak, kalau banting tulang itu berarti banting paman, itu nggak boleh itu. Iya, ya itu istilah aja lah gitu. Karena dari sekolah sampai atasan saya itu banyak bergaul dengan saudara kita orang Batak yang memang pinter-pinter orangnya, pinter, sangat pinter. Iya, jadi dia mintanya dikeluarkan tangannya, kakinya, apa artinya? Kosong. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus pengharapan itu ada. Amin. Iya, harta, kekayaan, kalau cuman untuk kesombongan, untuk ini, ya itu yang tempo hari itu yang apa itu, mamon yang tidak jujur. Nah, sekarang ini baru Taiwan merasakan 10 hari ke belakang ini COVID, yang selama ini kita adem, ayem, tidak ada masalah, sekolah lancar, pekerjaan lancar, pariwisata lancar, semuanya lancar, kumpul-kumpul juga lancar, walaupun pakai masker, dan ke gereja juga beribadah lancar ya. Nah, 10 hari terakhir ini kalang kabut Taiwan. Tiba-tiba melonjak ratusan. Kalang kabut, ini sekolah sudah tutup. Baru merasakan COVID ini kita di Taiwan ini. Jadi kantor perwakilan juga tutup, anak saya sudah online, Bu. Di rumah terus. Anak saya juga nggak kerja, ya. Terus kita juga sepertinya, ini zaman apa ya? Kok ketakutan, mau pencet lift, buka pintu juga, cari alkohol atau apa. Ada rasa ketakutan, tapi ketakutan tuh jangan sampai menggerogoti kita. Roh dari iblis tuh hanya memberikan ketakutan, kekhawatiran, tapi di dalam firman Tuhan kan sudah diingatkan 365 kali Tuhan Yesus ingatkan, jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertaimu senantiasa. Oh, luar biasa di dalam Tuhan. Ya, itu dulu, Bu. Tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Ya, teman-teman, ini ada pertanyaan nih dari ini tadi ya, sebentar. Apa tadi? Saya mengikuti Yesus, tapi tadi hilang karena ini kan tadi terputus, hilang. Jadi live chat yang di awal-awal tadi hilang. Saya ikut Yesus karena Yesus mengaku dia cuma utusan. Yesus sembahyang, Yesus tidak makan babi, Yesus sunat katanya. Saya ikut dia katanya. Karena dia utusan ya saya ngikut gitu. Itu bagaimana itu Bu Yani? Ya, kalau hanya mengikuti dia sebagai utusan kamu nggak selamat. Tapi kamu harus percaya bahwa dia adalah Tuhan, ya. Ya boleh saja mengikut dia, jadi pengikut Isa Al-Masih, bukan pengikut Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus diutus menjadi manusia, menjadi daging, justru lagi pula untuk menyelamatkan kita, ya. Dan ingat bahwa itu kan dulu dia diutus sebagai daging ya, sebagai manusia. Tapi kan sekarang dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi jangan yang pada masa lampau, pada sekarang ini. Sekarang ini dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Itu artinya dia memerintah langit dan bumi. Bahkan di Al-Quran juga katakan dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Siapa yang terkemuka di bumi dan di akhirat kalau bukan Tuhan? Itu saja ya. Jadi kalau hanya mengikuti dia hanya utusan tetapi tidak mengakui dia sebagai Tuhan, ya tidak selamat. Harus mengakui dia sebagai Tuhan, ya. Jadi manusia dan Tuhan, dia itu dua nature, 100% Allah, 100% Tuhan, dan 100% manusia. Kalau hanya utusan sebagai manusia, ya termasuk orang saksi Yehova juga begitu, ya. Tidak percaya Yesus Tuhan, hanya sebagai nabi biasa. Anda tidak selamat, kecuali kalau Anda menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Juru Selamat, ya, dan Tuhan Anda Juru Selamat karena memang dia utus untuk menyelamatkan saudara, dan Tuhan karena dia memang Tuhan yang memberi kehidupan. Satu-satunya di dunia ini yang dapat memberi kehidupan itu adalah Tuhan. Dan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia hidup, dia akan hidup walaupun sudah mati. Ini jelas.
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapakah sumber hidup itu? Tidak ada lain dan tidak ada yang lain lagi selain daripada suaranya dubbing, Bu. Suaranya dubbing, Bu. Ya, terima kasih, itu saja jawaban saya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mungkin saya bisa tambah, Ibu? Ya, boleh ya. Iya, jadi begini ya. Coba mulai membaca firman Tuhan, Injil, ya, download juga bisa, dari buku juga bisa. Itu sudah jelas silsilahnya. Tapi kalau nggak diterangi oleh Roh Kudus, selubung itu nggak dibukakan oleh Roh Kudus, itu walaupun kita berbusa-busa, kalau saya lihat itu ya, dari seperti pengajaran ke anak 5 tahun di mana itu oleh apologit itu ya, dituntun pertama tapi tidak ada Roh Kudus sampai berbusa-busa, ya, tidak mengerti. Coba dari awal kejadian, mungkin kalau ada kesempatan saya mau singgung sedikit ya, ini mengenai ketuhanan ini. Jangan lupa dia itu menjelma menjadi manusia. Coba ya, jangan kita ada ada Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah yang Maha Kuasa, berarti tidak terbatas kuasanya. Nah, ingat, ini menjelma menjadi manusia, firman itu, Allah sendiri itu menjelma menjadi manusia. Jangan lupa itu, catat. Doktrin yang membatasi itu hilangkan dulu. Kealahan yang salah itu hilangkan dulu. Jadi 100% manusia, menjelma menjadi manusia. Lah, manusia itu yang nggak lepas dari sifat-sifat manusia, cuma nggak berbuat dosa. Lapar makan, sedih juga menangis, terus haus, terus ada itu, saya utusan, betul. Yang mengutus aku Bapa, betul. Berdoa, betul. Itu segi manusianya. Dia itu bagian dari manusianya yang dia lakukan. Nah, ada di balik lain lagi, aku dengan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat Bapa, melihat aku. Itu dia berbicara sebagai keilahiannya. Dan kemanusiaannya juga ada di itu. Nah, setelah, sampai kapan dia kemanusiaannya itu? Tempo hari itu, Jumat 10 hari yang lalu ya, yang Ibu Yani yang bawakan itu. Nah, ketika dia itu naik, ya, ketika dia itu naik ke surga, dia itu sudah meninggalkan kemanusiaannya, menjadi ilahi lagi ke surga. Mana sih ada pemimpin yang naik ke surga? Dan semua bangsa di dunia mengamininya. Kenaikan Isa Al-Masih. Siapa pemimpin dunia itu? Yang seperti Isa Al-Masih? Ya. Tidak ada. Ya itu dulu. Ya, terima kasih. Ya, ini banyak banget nih orang-orang dari Muslim menghina, menghujat nih. Ini kalau nggak mau pernah ganggu kalian ya, tolong ya tunjukkan kalau agama kalian lebih indah ya, lebih bagus dari kami ya. Kami yang bilang kafir itu punya akhlak yang jauh lebih bagus dari kalian. Kami orang kafir ya, kafir itu akhlaknya jauh lebih bagus ya. Ya tolong ya, kalau mau berdiskusi boleh, tetapi jangan menghujat. Ini kami tidak mengganggu. Ya, Faiz Suhri ya, banyak nih, lagi banyak banget ya. Ya, Yesus banyak sekali mengatakan dirinya utusan itu dari mulutnya Yesus sendiri, Bu Uti. Hanya Allah satu-satunya berhak disembah. Allah yang mana yang berhak disembah, gitu kan? Kalau kami, Allah yang berhak disembah itu Allah yang diam di dalam diri Yesus, gitu kan? Allah itu ingat, Allah yang benar itu dia diam di dalam diri Yesus, bukan yang ada di arsi. Maaf ya, itu yang kamu tidak ketahui ya. Hidup itu indah, ya. Yesus banyak sekali mengatakan dirinya utusan lah. Memang iya. Emang kami menolak? Kami tidak menolak apa itu arti utusan. Kan utusan udah dikasih tahu oleh Yesus. Yesus sendiri udah kasih tahu dia itu datang ke dunia menjadi utusan dari Bapa, yaitu firman-Nya. Memang ia utusan ya. Lalu kami menyembah Allah yang ada diam di dalam diri Yesus, bukan Allah yang di jauh-jauh sana yang tidak dikenal, karena kami mengenal Allah yang diam di dalam diri Yesus. Ketika melihat Yesus, kami sudah melihat Allah. Jadi kami pasti ya. Oke. Ya Ibu Yani, tolong dijawab nih. Setelah itu ini ya. Oke. Dan juga bahwa Yesus itu adalah
gambar wujud Allah itu sendiri. Iya. Kita nggak bisa melihat Allah. Kalau melihat Allah langsung pasti mati karena dia penuh dengan kemuliaan, ya. Nah, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita dapat melihat Allah, ya, karena seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam Tuhan Yesus. Dari Ibrani pasal yang ke-1 ini sering sekali saya ungkapkan karena sering ditanya, ya baca-baca lagi ayat yang sama. Ya, ayat Ibrani 1 ayat 1 sampai yang ke-4 demikian bunyinya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Iya, ada ayatnya. Yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, jauh lebih daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada mereka. Wah, luar biasa, ya. Jadi Yesus itu adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah dan kemudian gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu yang ada. Menopang seluruh dunia ini loh, surga dan di bumi, siapa lagi kalau bukan Tuhan dia. Jadi jelas, ya. Dan memang betul kami juga percaya bahwa Yesus itu utusan karena dia diutus untuk menjadi daging. Tujuannya apa menjadi daging? Supaya dia bisa mati di salib. Sehingga dosa-dosa kita ditimpakan di daging Tuhan Yesus. Nah, itu juga pernah saya kasih ayat ini, tetap ayat yang sama yang akan saya kasih dalam Roma 8 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyinya. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi di atas kayu salib semua dosa-dosa kita diletakkan di daging Yesus. Dia terhukum untuk dosa-dosa kita. Kan kalau Tuhan nggak mungkin mati. Makanya dia punya dua nature, manusia. Supaya dia bisa mati. Mati itu dagingnya. Sebagai utusannya itu. Dia mati. Tetapi Allah yang ada dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, meninggalkan dia. Jadi yang tinggal di salib itu adalah manusianya, utusannya itu. Yang menjadi daging itu. Dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan baru kita peringati 10 hari lalu. Dia naik ke surga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia memerintah dengan penuh kedaulatan, penuh kuasa. Dia adalah yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Al-Quran Anda juga mengatakan demikian. Apakah itu bukan Tuhan? Dan dia akan datang untuk menghakimi. Jelas. Alkitab juga katakan bahwa dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, termasuk Anda. Amin. Jadi jelas, ya. Jadi dan yang sangat luar biasa, dia juga yang akan melemparkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan, ke neraka. Ya. Jadi itu, apakah itu bukan Tuhan? Ya, terserah Anda mau percaya atau tidak, tetapi ini kenyataannya, ya. Oh, sangat maha kuasa, Bu. Ya. Maha kuasa, Bu. Ini siapa hidup? Ngapain sembah anaknya, sembah Bapa Allah saja yang tidak mati-mati. Ini bukan hujat, Bu Uti. Nah, kenapa? Tapi masalahnya ya tanpa Yesus kamu tidak selamat. Yang menyelamatkan itu Yesus, ya kan? Keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam nama Dia yang olehnya kita memperoleh keselamatan, yaitu betul, Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang telah mati, yang mencurahkan darahnya. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Dan masalahnya Allah Bapa itu diam di dalam diri Yesus, iya kan? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu.
Jadi nggak bisa kamu pisah-pisahkan begini, seolah-olah ada Bapa, seolah-olah ada anak. Kami mengenal Allah yang Tritunggal. Ketika dia datang, firman-Nya itu menjadi manusia, dia menjadi anak. Anak yang mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kami. Tetapi itu kan dulu. Sekarang dia sudah kembali ke posisinya semula, Tuhan Yesus itu. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah dalam kemuliaan, kejayaan Allah Bapa gitu ya. Nggak bisa kamu pisah-pisahkan. Masa lampau ya. Ya. Itu sudah berlalu. Sekarang Tuhan kami itu ada di sorga, bro. Itu 2000 tahun yang lalu. Ngapain ini kamu ngomong masa lampau? Iya, ngomongin masa lalu udah berlalu, bro. Tidak berlaku ya. Sekarang Tuhan kami duduk. Ini gara-gara ini Bu. Ini gara-gara apa itu nyantol diserupakan. Jadi nyantol diserupakan sehingga tidak ada korban. Korban mereka itu nyangkut di Idul Adha aja, di Idul Adha aja, jadi nggak ada korban. Jadi itu kan hanya kedagingan, itu hanya gambaran. Jadi nyantol diserupakan, menyangkal itu. Nah itu loh. Iya. Ya. Iya. Ini pasti kalau ada anak ada bapak katanya, itu kan kata ente. Alkitab ente yang mengatakan bagaimana Tuhan punya anak kalau nggak punya istri. Itu artinya kan Tuhan kamu nggak tahu itu. Masa dia nggak tahu? Masa dia mengklaim bahwa dia adalah Elohim ya? Masa Allah mengklaim bahwa dia adalah Elohim? Sedangkan Elohim itu dia punya konsep anak dan bapa itu adalah tidak seperti konsepnya Nabi Muhammad, Allah SWT. Allah SWT konsepnya anak dan bapa itu bagai hubungan biologis. Iya kan? Dia bilang kalau ada anak ada bapak. Loh bagaimana kalau ada anak ada bapak, itu kan urusan biologis. Tetapi kan Yesus bukan urusan biologis. Yesus itu utusan yang keluar, dia adalah firman yang keluar dari diri Allah. Bagaimana kamu mengatakan dia hubungan biologis? Dia itu adalah firman yang keluar dari mulut dari diri Allah. Adalah firman. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa, dan sekarang sudah kembali ke Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah firman-Nya satu dengan Bapa. Masa kamu mau sama-samain dengan kamu punya doktrin? Ya silakan Bu Yani. Jawab, Bu Yani. Ya, mungkin saya mau bacakan ya di dalam Yohanes. Iya, hari ini aku anterin. Iya, aku anterin. Ya, Yohanes pasal 14. Oh, di depan. Aduh. Ya. Di mute aja dulu, Ruth. Di mute. Supaya nggak kedengeran. Oke. Ya, kita lihat di sini Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, jadi dengan percaya kepada Allah, percaya Yesus juga. Yesus sebagai Tuhan loh, ya. Itu artinya dia menyamakan dirinya setara dengan Allah. Jadi kalau kita katakan percaya kepada Allah, maaf ya, bukan Allah SWT ya. Saya lagi bukan Allah SWT ya yang di sini ya. Tapi Allah Yahweh ya. Elohim ya. Amin. Ya, jadi ini Anda harus tahu, percaya kepada Yahweh, percaya kepada Elohim itu, percaya juga kepada Yesus. Nah, ini setara loh. Jadi kalau Anda katakan percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Yesus, maaf, Anda nggak selamat. Tapi ingat sekali lagi, percaya kepada Allah Elohim, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya. Amin. Dan Allah di dalam Yesus. Itu saja. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Pak ini mau nambahkan atau ada lagi yang lain? Wah. Ya itu Bu, karena tidak ada Roh Kudus, jadi sulit untuk mengerti Bu. Kenapa? Roh Kudus itu dalam mereka itu terbatas sampai di malaikat Jibril. Pada Roh Kudus sendiri yang seperti Bu Suryani katakan 10 hari yang lalu, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Ketika Tuhan Yesus naik kembali ke ilahiannya yang keilahiannya, Roh Kudus turun, Roh yang Allah sendiri. Kata Bu Suryani kan sudah jelas itu. Kita tidak dijadikan yatim piatu.
itu. Roh Kudus itu penolong, pencerah, penghibur, terus menyingkapkan firman-firman Tuhan ini, juga menerangkan siapa Isa Al-Masih, siapa Tuhan itu. Nah, kita itu tahu kalau kita itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, mereka itu sangat-sangat, nggak tahu ya, saya nggak mau menyinggung terlalu jauh, sebagai Jibril aja, malaikat. Aduh, ini fatal bener ini. Ya, makanya mereka terseok-seok. Ya, itu dulu, Bu. Halo? Ya, terima kasih Pak Gunawan. Ya, saya serahkan pada Uti lagi. Ya, silakan. Ya, saya baru ini ya, tadi ada tamu, maaf teman-teman ya. Jadi gini Adit, ya gini ya. Kalau kamu mau, kalau masih macam-macam saya keluarin nih, Dit. Iya, nggak usah lah, keluarin aja lah. Iya, keluarin aja ya. Kamu bertanya apa? Bertanya apa? Nggak, mau bertanya apa? Saya masih nggak usah bertanya, dia dengar saja. Ya nanti jadi ibadah kita jadi kacau ya. Takut sekali. Ini udah jawab. Bukan takut, bukan takut. Kami ini beribadah. Kalau mau debat kan sama saya. Kamu yang takut kan? Oh iya. Kalau debat ada sesi debatnya. Ini kan kami itu. Oh ya, saya turun aja, Muti. Maaf, Muti, saya turun. Iya, lagian kamu nggak ini gimana sih orang ibadah orang? Kita sedang beribadah ya. Ya, Ibu Cynthia, silakan Bu Cynthia. Salam. Salam, ya. Halo. Gak tahu mau ngomong apa. Cuma disuruh masuk aja berdoa. Iya, doain saya nih, Bah. Ini saya nggak suka minum obat, dari kasih obat saya nggak minum. Aduh, minum sekali saya nggak minum lagi, jadi nggak sembuh. Minum kena angin saya, jadi itu saya nggak keluar. Kalau apalagi antibiotik kalau diminum nggak habis itu malah tambah parah nanti. Iya, mesti minum sampai habis. Iya, ini bagaimana susah saya itu. Harusnya sih minum ya, gitu kan? Harusnya minum ya. Saya udah ke dokter bilang saya nggak boleh kena. Ini lagi alergi dingin. Iya. Ini seru, Bu Uti. Habis mandi langsung itu itu gitu. Dasa itu seru bener. Oh, tadi malam. Nyambung terus. Iya, itu ya, konfirmasi teman-teman ya. Kemarin yang tadi malam itu ya. Yang tadi malam itu yang sama si Dasa itu, ya kan kita kan menyatakan siapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Saya minta bicara juga dari kitabnya sendiri gitu kan. Dia menyatakan di kitabnya kan ada Allah menyesatkan, Allah tidak merubah nasib satu kaum. Tetapi itu kan konteksnya tidak ada. Nah, kalau kita Allah Elohim mengeraskan hati Firaun itu ya untuk ini kan, untuk membiarkan Musa supaya Musa lebih bertekun gitu kan, yang hatinya dikeraskan. Itu ada konteksnya, bukan untuk kita gitu loh. Bukan untuk kita. Nah, saya minta konteksnya dia memaksa itu sama seperti di kitabnya. Allah yang menyesatkan sama seperti di kitabnya. Dia utak-atik Alkitab kan, tetapi saya minta konteks kamu gimana? Kalau kami semua ada konteksnya, baca aja kenapa ditulis ayat itu, Alkitab itu nggak ada yang kontradiksi, baca aja konteksnya apa gitu. Ya kasih ayat-ayat Alkitab banyak sekali kan, sedangkan dia sendiri ayat Alkitab dia sendiri nggak bisa, itu konteksnya apa? Sampai pusing kan? itu aja muter terus. Iya gitu aja, dia nggak mau. Itu konteksnya memang begitu, nggak ada. Nggak nyambung, nggak ada roh. Konteksnya memang begitu. Satu lagi. Ya, satu lagi baru kenapa Firaun dikeraskan, karena Firaun keras, makanya dikeraskan. Ya, itu. Ya karena kan Firaunnya sendiri yang nggak mau ini. Bu ya. Nggak mau melunakkan hatinya. Firaun yang kenapa Firaun dikeraskan, karena karena emang dia jahat. Dia nggak mau apa? Karena hatinya keras. Emang dia berdosa, mereka juga nggak mau ngerti. Dipikir kita yang apa, Tuhannya yang jahat. Kenapa Firaunnya di apa? Dipunish. Ya mesti dipunish kan, kalau orang berdosa. Jadi biar apa? Di jalan yang benar lagi, di jalan yang terang. Kayak anak
Kalau anak buat salah, kalau nggak diajarin yang benar, ya ntar kalau gedenya bagaimana? Kan Tuhan Bapak kita anaknya, benar nggak Bu? Bu Suryani. Iya betul. Bu Uti. Iya betul. Oh ya, ini ada pertanyaan ini, minta maaf ya. Kalau ada anak, ada bapak. Seperti anak tangga ya, nggak selalu anak tangga. Apakah ada ibu tangga, bapak tangga? Ini ada yang dari hidup yaitu indah. Pasti kalau ada anak, ada bapak. Nggak selalu, itu kan Pak istilah, kata istilah. Kita pakai anak tangga. Ya, anak tangga. Apakah ada ibu tangga dan bapak tangga? Ya, enggak ya. Jadi Anda salah dalam hal ini. Jadi kata anak itu memang sebutan atau untuk Yesus. Itu artinya dia berasal dari Allah. Ya. Jadi enggak selalu ada kata anak, ada bapak. Contohnya itu tadi ya kata istilah. Mereka nggak mau ngerti, maunya nggak ngerti. Mereka yang benar. Ya, teman-teman yang mau bersaksi di sini ya, saya undang bersaksi. Kalau mau bersaksi kirim itu ya, teman-teman di inbox aja saya di Messenger ya. Ibu Uti ya, Messengernya Uti Watimena. Langsung aja Ibu Uti, saya mau bersaksi ya. Hari ini biasanya ada Pak Ibu Delima, lagi banyak yang nggak ada ini ya. Ibu Delima, Pak kontekstual nggak ada ya? Ya, Pak kontekstual juga lagi nggak masuk nih. Kenapa? Lagi pada sibuk ini kali ya. Ya, teman-teman saya undang ya, yang mau bersaksi silakan ya teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Kemarin kita tuh di dalam ada Murwati. Ibu Murwati. Ibu Murwati, bagaimana Ibu Murwati? Oh ya, Ibu Murwati ya. Ada Murwati, ada Frans Aldi. Lina Naomi, kamu masuk aja kalau kamu mau bertanya sama saya. Saya jawab deh Lina. Oh ya, Lina Naomi. Ya, Lina Naomi ini tapi Muslim, tetapi dia masih sopan dikit lah. Ya, silakan ya. Bom-bom nggak ada ya tumben? Nggak ada, lagi pada nggak ada nih. Ya sudah ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai ya, luar biasa saja. Ya, firman Tuhan yang kita dapat hari ini ya. Yang penting kita membaca firman Tuhan, kita duduk merenung ya, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah tutup ibadah kita dan hari ini ya tolong Ibu Cynthia tutup ya. Dalam doa, kita mau selesai. Ya. Yes. Abba Father, we love you, we honor you, we magnify your name. Above all, we are so grateful we have you as our Father in heaven and on earth, and who have died on the cross to save us from our sins. Please, Abba, guide us always with your Holy Spirit, so that we will walk in the right path. Because today the talk is about the Holy Spirit. Please, Abba Father, touch everybody in the church, the Muslim, the Hindus, all other religion, Lord. Touch them, Lord, so that they will know you with your Holy Spirit. Open their eyes, their ears, and their heart, Lord, so that they will know you. And we thank you for Uti and Pastor Suryani and everybody who's at the chat and who have time to listen, and for Ibu Uti and Suryani to share the gospel, and George Gunawan also. We thank them all. It is because of you, the Holy Spirit, guiding us to give sharing and testimony. In Jesus' name, we surrender all this channel into your hands and prosper it, Lord, to bring more people to know you, to glorify your name. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise. Amin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Bu Cynthia. Haleluya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Selamat ya. In the chat. Ya. In the Ya. live. Dan semua yang di dalam chat termasuk Aditya ya, selamat pagi. Dan selamat juga pagi. Hidup itu indah ya semua. Ya. Oke. Love you all. Oke, ya, salam kebenaran teman-teman. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Bye-bye.